Selamat siang semua, kita mulai saja. Hari ini saya ada konsep tugas ya tentang melihat manajemen keuangan praktis usaha mikro dan kecil. Jadi karena kebetulan satu kelas ini hanya sekitar 15 ya. Sekitar 15 benar ya. Ya mungkin 19. Jadi satu kelas ini satu kelompok saja ya. Jadi kita melihat manajemen keuangan praktis ya, ini lebih sederhana. Kalau di textbook itu manajemen keuangan lebih ke perusahaan terbuka ya, lebih kompleks. Nah, bagaimana manajemen keuangan praktis di sekitar kita dalam hal ini berarti satu kelas nanti ini satu kelompok, tapi bagi-bagi tugas ya. Untuk sementara berproses dulu, jadi mencari usaha mikro dan kecilnya, pendekatan follow up, karena biasanya mencari yang mau dikenalkan tentang aplikasi. Ini ada aplikasi dari Bank Indonesia untuk pembuatan laporan keuangan sederhana bagi UMKM ya. Nanti saya kasih ada video tutorial, sudah saya kirim sih di materi. Oh ya, di materi video ini ada. Nah, nanti bagi tugas ada yang mempelajari materinya sebelum dikenalkan atau didampingi ya dalam pencatatan administrasi keuangan, terutama penerimaan dan pengeluaran. Kemudian nanti bisa buat laporan kas atau laba rugi bulanan ya. Nanti ada bagian dokumentasi untuk ke lokasi ya. Kemudian nanti yang menyiapkan laporan kegiatan. Laporan kegiatannya nanti saya infokan selanjutnya. Kalau enggak, tolong nanti yang admin grup WA bisa ditambahkan saya, nomor WA saya ya. Kalau belum ada nanti saya info di kolom diskusi. Jika bisa sih satu kelas ini mungkin punya saudara atau punya usaha mikro dan kecil yang dekat yang mau didatangi lah istilahnya. Kita nggak nanya-nanya tentang, cuma membantu mengenalkan aplikasi. Nah, untuk Siapik ini sendiri bisa dari dashboard atau laptop, bisa juga dari, ini daftar dulu ya, daftar dulu, ada alamat email, ada KTP. Nanti mungkin satu kelas ini satu orang yang coba untuk uji coba ya sebelum dikenalkan atau didampingi ke UMKM. Jadi ini bisa kita buat ya, misalnya saya namanya apa, jasa ya. Ini nama saya waktu daftar. Berandanya ada data, ini data usahanya bisa masukin supplier. Nah, untuk yang isi-isi yang terlalu privasi kita nggak perlu sih ya. Ini jadi pencatatannya, penjualan, kemudian beban. Kalau hutang yang lain-lainnya, modal nggak perlu. Karena itu biasanya nggak mau. Nah, nanti sampai laporan arus kas dan laba rugi ya. Hanya untuk posisi manajemen modal kerja, manajemen keuangan praktis dari usaha mikro dan kecil. Kita lihat.
Siapa yang grup admin WA bisa di-add saya? Masukin ke grup ya, Bu. Ya, masukin aja ya. Minta tolong dimasukin ya. Jadi nanti Iya, kalau Bu. apa rencana kegiatan ini paling sebulan, maksudnya enggak apa sampai selesai ya. Setidaknya kita mencoba berkontribusi sedikit ke lingkungan, ya. Melihat manajemen keuangan praktis yang sederhana, walaupun belum banyak berkontribusi, setidaknya melakukan, nggak perlu rame-rame juga ya. Jadi kan ada bagi-bagi tugas ya. Kemudian mungkin yang menyiapkan materi atau pengenalan ini yang kayak istiqomah itu kemarin kan dia akuntansi. Satu istiqomah kayaknya bisa cocok untuk yang kerjaan ini. Ini jadi saya bikin A, B, C. Nanti kalau seiring dengan perkembangan proses atau learning by doing nanti bisa berubah, nggak apa-apa. Yang terutama mencari usaha mikro dan kecilnya ya yang mau itu, dan jaga nama baik juga, jangan malu-maluin atau apa gitu ya. Di sini kita sekalian berkontribusi sedikit dan mau lihat manajemen keuangan praktis dari UMKM. Nah, ini pengenalan aplikasi, setidaknya di akhir itu bisa membuat laporan arus kas, dan jika UMKM-nya mau, ini bisa dibuatkan laporan laba rugi. Tapi kalau enggak, ya manajemen modal kerjanya lah. Kan lebih penting biasanya dalam operasional sehari-hari ya. Oke, itu. Selanjutnya kita akan berproses nanti di koordinasi WA. Nah, ini nanti laporan kegiatannya paling lambat 1 minggu setelah UAS ya. Udah selesai lah harusnya kegiatannya ini. Yang penting mencari usaha mikro kecil yang mau ya. Karena agak susah. Kalau bisa ada saudara atau kenalan, nah itu lebih gampang. Ya, jadi Oh, di grup WA itu ada semua, ada berapa orang ya? Di grup WA. Semua. Ada 18 orang, Bu. Oh, 18 berarti udah semua ya berarti. Mungkin. Nanti di laporan juga info masing-masing kontribusinya ya. Biar adil ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk sementara ini. Karena satu kelas ini 18, oke, satu kelompok aja. 19 harusnya ya. Mungkin saya coba lihat yang UTS. Askanur Rohman, ini nggak aktif mungkin ya. Tapi ada juga nih beberapa yang belum akses. Sebentar. Oh, kalau ini karena buktinya ya ini ya. Oh, nanti saya lihat yang hasil Google Sheet-nya. Nah, kita lihat deh nanti ya. Nanti tolong jangan lupa adminnya menambahkan saya di grup ya. Mungkin itu saja dulu di awal ini saya sampaikan. Tutorial video sebenarnya sudah saya kirim.
Jadi nanti yang bagian menyiapkan materi itu latihan dulu ya. Ibu, maaf, nomornya nggak bisa dimasukin ke grup. Kenapa ya? Oh, kalau nggak kirim link ke saya deh. Nanti saya join. Kirim link aja ya, Bu. Iya, iya. Nanti saya yang join berarti. Mungkin settingannya nggak tahu. Oke, oke. Itu awal informasi ya. Nanti bisa diskusi gimana UMKM-nya, terutama deskripsi UMKM ya. Karena itu nanti di laporan kegiatan itu deskripsi UMKM-nya perlu disampaikan juga. Oke. Ini kenapa ya? Ya, ini tiba-tiba tidak ini. Nah, oke, kayaknya nggak bisa saya full view ya ini ya. Oke, kita materinya hari ini biaya modal. Sebenarnya dalam penganggaran modal, bab-bab pelajaran sebelumnya ada kita singgung tentang cost of capital atau juga tingkat imbal hasil diminta investor, the required rate of return. Jadi jika di pasar uang ya, ada pihak yang mempunyai kelebihan uang, jadi dia menginvestasikan uangnya, kemudian dia punya tingkat imbal hasil yang diminta minimum ya, required rate of return. Itu yang akan dia terima minimumnya. Sedangkan bagi perusahaan yang jika kita balikkan, kita di pihak perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk usaha, ya, dalam hal ini perusahaan yang membutuhkan dana dari pihak luar akan membiayakan ya biaya modal ya dalam hal ini. Nah ini kita lihat dari sisi kita meminjam yang menggunakan uang tersebut untuk usaha modal kerja. Kalau dari sisi UMKM, terutama yang baru mikro kecil itu sering susah akses dalam pendanaan ya, karena mereka kan belum TBK. Kemudian kalau ke bank harus beberapa persyaratan. Kalau mau ke bank itu atau ke fintech, mereka perlu membuat laporan keuangan sederhana ya. Sering sih laporan keuangan belum punya atau nggak ada yang ajarin atau belum punya pengetahuan ya. Jadi karena kan biasanya pemiliknya kan satu keluarga gitu ya. Atau karyawannya juga ya yang hanya pekerja biasa, nggak bisa bantu administrasi mungkin ya. Dan pemiliknya juga sibuk dengan usahanya aja. Jadi keterbatasan sumber daya teknologi. Kemudian akses pendanaannya susah karena kalau ke bank kan harus menyiapkan laporan keuangan, punya agunan aset, ada analisa laporan keuangan ya. Kalau nggak ada jaminan susah. Kalau nggak ada pencatatan laporan keuangan nggak akan diloloskan ya.
ceritanya. Nah, jadi ini kita lihat dari sudut pandang perusahaan. Semakin besar perusahaan membutuhkan modal yang tidak cukup, yang tidak sedikit ya. Nah, nanti biasanya kalau modal itu ada dari hutang ya, ada saham preferen, kemudian saham biasa. Kalau hutang itu juga ada hutang bank dan hutang obligasi ya. Kalau saham biasa itu dibagi dua, ada saham biasa atau laba ditahan. Kalau perusahaan yang tidak TBK, saham biasa itu berarti pemilik ya yang menanamkan modalnya di usaha tersebut. Itu berarti pendanaan internal ya. Kemudian kalau menerbitkan saham biasa baru di bursa, nah ini namanya ekuitas eksternal ya. Jadi definisi biaya modal adalah tingkat imbal hasil minimum yang harus diterima investor ya, kalau dari sisi investor. Sehingga investor mau mendanai suatu proyek pada tingkat resiko tertentu. Nah, dalam hal ini juga berlaku prinsip high risk, high return. Ada asumsi dan faktor biaya modal ya, dari teori manajemen keuangan. Ada asumsi biaya modal, ada risiko bisnis tetap ya. Ini risiko yang timbul karena keputusan investasi ya. Tergantung dari jenis usahanya ya. Lini bisnisnya, sektornya. Kemudian risiko keuangan tetap. Ini adalah risiko yang timbul dari keputusan keuangan ya. Dinyatakan juga bahwa risiko keuangan adalah tambahan pada risiko bisnis ya. Kalau bisnis kan lini bisnisnya, sektornya. Nah, kalau risiko keuangan, keputusan keuangan. Kalau UMKM biasanya yang ambil keputusan kan pemiliknya. Jadi terkait keputusan keuangan jangka panjang yang diambil oleh pemilik usaha ya. Kalau misalnya menggunakan sumber dana jangka panjang yang menimbulkan biaya tetap seperti hutang ya atau saham preferen. Makin tinggi tingkat leverage. Leverage itu pendanaan didanai oleh utang, makin tinggi resiko keuangannya. Jika dikaitkan dengan biaya modal, risiko keuangan diasumsikan tetap. Nah, biaya modal tertentu hanya sesuai jika digunakan untuk menilai kelayakan proyek dengan risiko keuangan yang sama. Nah, ada lagi terakhir itu risiko dalam asumsi biaya modal ada risiko dividen terhadap laba bersih. Diasumsikan perusahaan membagikan seluruh laba bersihnya dalam bentuk dividen. Ya. Kemudian pertumbuhan dividen akan selalu proporsional dengan pertumbuhan laba bersihnya. Jika laba bersih naik, dividen naik. Kalau laba bersih turun, berarti dividennya turun. Untuk faktor biaya modal, ada kondisi makro ekonomi, itu nanti bisa dilihat dalam JCAPM ada ya, kondisi pasar keuangan. Nah, di sini ada besarnya tingkat bunga bebas resiko ya, dipengaruhi oleh tingkat inflasi, kemudian suku bunga ya. Untuk tingkat bunga bebas resiko biasanya tergantung pada kondisi pasar keuangan dari kebijakan Bank Indonesia ya. Biasanya kalau di Amerika dikaitkan dengan tingkat suku bunga Treasury bills yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, faktor biaya modal lain itu resiko bisnis dan resiko keuangan. Kemudian
dana yang dibutuhkan. Makin banyak perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai investasinya, makin tinggi biaya modalnya ya. Semakin besar perusahaan, semakin bertumbuh, perusahaan membutuhkan dana dari pihak luar. Tidak sanggup lagi mendanai usahanya ya, dari internal atau dari laba ditahan. Makanya memaksa perusahaan mendapatkan pendanaan dari pihak luar. Bisa kalau masuk ke bursa berarti IPO, listing, kemudian bisa menerbitkan saham biasa baru. Biayanya ada juga biaya emisi. Kemudian kalau sudah di pasar modal, nah itu udah publik ya, transparan ya, dilihat oleh banyak pihak, bisa investor. Ada banyak analisanya lah. Nah, nanti dalam macam biaya modal ada komponen biaya modal untuk masing-masing sumber dana, kemudian biaya modal rata-rata tertimbang. Sebentar ya. Untuk biaya modal saham biasa atau cost of common stock ya, sering disingkat KE. E ini efek atau common stock. Dapat dihitung dengan beberapa pendekatan ya, pendekatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko. Risk free rate ditambah premi risiko. Premi itu berarti tambahan lagi dari risiko bebas pasar yang biasanya direpresentasikan dari kebijakan suku bunga ya dari pemerintah. Kemudian dengan pendekatan capital asset pricing model CAPM, ini sudah pernah kita lihat rumusnya, KE itu sama dengan RF ditambah beta risiko sistematis saham perusahaan I, kemudian dikali dengan selisih pendapatan pasar yang diharapkan dikurang pendapatan investasi bebas risiko ya. Jadi jika ada soalnya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian pendekatan dividen ya. Dalam hal ini jika A dividen diasumsikan tetap. Jadi ini pakai rumus sebenarnya kalau asumsi tetap berarti rumus sebelum ini adalah kayak berapa dividen diterima sampai jangka waktu tertentu, itu dihitung nilai waktu sekarangnya ya. Jadi awalnya dari harga pasar saham perusahaan, itu dividen dibagi 1/K di pangkat waktu. Nah, cuman karena dividen diasumsikan tetap dan periode waktunya tidak terhingga, sehingga nanti persamaannya jadi PO sama dengan D sama D per KE. Ini sebenarnya huruf kecil sih ya. Nulisnya seperti ini. Kemudian biaya modal saham biasa dengan dividen asumsi tetap, D sama dengan dividen yang diterima dibagi harga pasar saham. Jika dividen diharapkan bertumbuh, laba perusahaan diharapkan bertumbuh ke depan dengan tingkat konstan sebesar G, maka harga pasar saham ditambahkan dengan PO. Ini rumusnya
dividen yang diterima pada waktu yang akan datang dibagi biaya modal saham biasa dikurang tingkat pertumbuhan dividen. Ya. Dalam hal ini, KE lebih besar daripada G. KE lebih besar daripada G, supaya hasilnya tidak minus atau tidak nol ya. Karena kalau di D1 dibagi 0, artinya tidak terhingga. Nah, untuk menghitung biaya model saham biasa dengan dividen diharapkan bertumbuh, DI, dividen yang diterima yang akan datang dibagi harga pasar saham, tambah tingkat pertumbuhan dividen, ya. G. Kemudian jika pertumbuhan dividen tidak tetap, berarti nanti disesuaikan dengan rumus, misalnya G1 itu pertumbuhannya dari 1 sampai ke 3 itu sama. Sehingga kita bisa buat ke dalam sigma dividen yang diterima di tahun pertama ini ya, saat ini. Ya, kemudian 1 tambah G1 pangkat waktu dibagi 1 tambah KE pangkat waktu. Nah, kalau G2 itu dividen pertumbuhannya 4 ke 6 itu konstan dari 4 ke 6 ya. Ini disesuaikan. Kalau tadi penerbitan saham biasa ya, dari internal. Kalau biaya modal penerbitan saham biasa baru, nah ini IPO, listing, nanti ada biaya emisi ya, namanya flotation cost atau F dilambangkan. Nanti harga bersih yang diterima dari penjualan saham ya, itu akan berkurang dengan biaya emisi. Ini awalnya harga saham dengan setelah pengurangan biaya emisi, DI, dividen yang diterima dia akan datang dibagi KE per G ya. Baru nanti KE per G pindah ke kiri, baru DI dibagi P0 dalam kurung 1 kurang F. Tadi KE kurang G, kalau kurang G sisi kiri, pindah ke sisi kanan jadi positif ya. Jadi langsung ditambah G. Nah, untuk DI per atau dividen yang diterima yang akan datang dibagi harga pasar saham saat ini ya P0 itu dividen yield ya. Jadi bisa di rumusnya dijelaskan dengan KE dividen yield dibagi 1 kurang F ditambah G untuk biaya modal penerbitan saham biasa baru. Oke, ini waktunya kurang 1 menit lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti selanjutnya biaya modal dari pendanaan utang dan saham preference. Apakah ada yang ditanyakan?